Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebugin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Apa? Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Ya. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat apakah papanya Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok, Instagram, dan Twitter. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang NTT. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan Pak Asman dalam video gue, yang berkata bahwa orang NTT nggak jujur, Pak Asman nggak jujur, dan sebagainya. Itu murni sebuah kesalahan gue. Gue juga minta maaf atas perilaku gue yang nggak sopan. Gue minta maaf atas semua ucapan bercandaan gue yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Gue pure sebagai manusia mengakui kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman, ya kan. Doakan Pak, semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman, ya kan, di media maupun di teman-teman sekitar bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali. Gue minta video call langsung. Gue minta maaf ke Pak Asman dan ke anaknya dan keluarganya. Gue juga bakal upload video full percakapan gue sama Pak Asman di YouTube, karena gue gak mau buat berpart-part di TikTok. Gue mau close ini masalah. Gue gak mau nyari view, gue gak mau nyari engagement. Gue gak mau orang-orang memanfaatkan momentum ini, karena jujur dalam hati gue yang terdalam, gue sangat menyesal, rasa bodoh, gue merasa malu. Tapi gue yakin satu hal, bahwa ini sudah kejadian. Gue sebagai laki-laki gue harus gentle. Gue minta maaf. Gue minta maaf sekali lagi kepada warga NTT, kepada orang-orang yang tersakiti, khususnya ke keluarga Pak Asman dan Pak Asman. Nah, jangan coba-coba dengan NTT. Orang NTT hatinya selembut salju, tapi kalau sampai diganggu kerukunannya, mereka bisa akan marah. Kemarin beta upload video, beta berikan pernyataan untuk Richard dengan Sapa Doni itu terkait dengan punya video yang meresahkan ketong warga NTT. Di itu video kan beta memberikan pernyataan dan tanggapan kepada dong dua terkait dengan dua punya video itu, video tes kejujuran orang NTT, dan yang jadi korban di sana juga ada Bapak Asman, dan itu beta video dihapus teman-teman. Oke, lewat video ini beta minta dengan baik di kakak berdua, kakak Richard dan kakak Doni. Beta harapkan kakak Doni bisa ketemu langsung dengan bapak tua, Bapak Asman, ketemu dan minta maaf, terus ucapkan terima kasih, dan nanti diurus secara adat juga kakak berdua. Karena ketong orang NTT di sini tuh hidup berdampingan dengan adat istiadat. Di sini ketong kalau ada hal-hal seperti itu, kejadian seperti itu biasanya diurus dengan adat. Karena ketong punya tradisi seperti itu kakak berdua. Jadi kita harapkan itu, dan tadi malam ketong sudah berkumpul dengan beberapa
konten kreator dari Indonesia Timur, Melanesia, dengan hati yang terdalam. Kita harapkan kakak berdua dong minta maaf di Bapak Tua, langsung ketemu dengan Bapak Asman di Adonara sana. Dan secara langsung juga kakak dong live minta maaf untuk semua warga NTT dan juga orang Indonesia Timur kakak dong ya. Semoga kakak dong bisa mendengar apa beta punya permohonan ini dan semoga bisa diterima. Selamat sore. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Mr. R harus tahu bahwa kita tuh orang Timur ya, sangat mengedepankan dan menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat, budaya, kesopanan, serta kejujuran. Nah, kemungkinan yang terjadi itu adalah miscommunication, kesalahan bahasa yang membuat R sendiri itu tidak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya pernah tinggal di Jawa dan kadang-kadang saya memang mengalami masalah perbendaharaan kata yang membuat kadang-kadang teman saya tuh miskomunikasi dengan saya. Tapi ketika mereka tahu tujuan saya yang sebenarnya, mereka tahu bahwa tujuan saya itu baik. Nah, inilah mungkin yang terjadi antara Mr. R dengan Pak Aman itu. Ya, pelajaran aja sih buat kedepannya. Hati-hati kalau ngomong itu, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. So, Mr. R udah minta maaf, ya, jangan dilanjut lagi ya. Kita baik-baik ke depannya. Konten yang isinya tes kejujuran tuh kenapa objeknya harus orang susah, ojol, pengemis, pemulung. Dikarenakan miskin, jadi kejujurannya harus dipertanyakan. Kalau lu punya kemampuan, lu merasa punya kemampuan untuk menentukan standar kejujuran, lu harusnya masuknya ke instansi pemerintahan. Lu tanya satu-satu, lu masuk ke sini korupsi nggak? Lu masuk ke sini nyogok nggak? Lebih bagus lagi lu masuk KPK untuk membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah kita. Bukan lu keliling-keliling di jalan cari orang susah yang harga kejujurannya lu kasih bayaran gocap. Ya, kita semua tentu sudah melihat konten yang dibuat oleh Theodore ini, di mana dia datang ke NTT, datang ke sebuah warung yang dijaga oleh seorang bapak tua, lalu sengaja meninggalkan handphonenya ya, dengan alasan untuk tes kejujuran. Meninggalkan handphone di warung, meninggalkannya keluar selama beberapa menit, 5 menit, lalu berasumsi bahwa jika si bapak tidak mengejarnya, berarti si bapak ini tidak jujur. Dan kalau si bapak ini tidak jujur, maka orang NTT tidak jujur. Dan katanya, kalau nggak jujur, kita gebukin. Ada beberapa pertanyaan buat Theodore ini. Pertama, kenapa Anda memandang bapak tua ini begitu sinis ketika Anda bertanya, kenapa bapak nggak panggil saya? Kenapa Anda melihatnya seolah-olah bapak ini adalah seorang penjahat yang telah mencuri barang Anda, padahal handphone Anda masih ada di tempatnya? Yang kedua, kenapa Anda tidak mau mendengarkan penjelasan si bapak itu dan langsung pergi begitu saja? Padahal asisten Anda pun memberi uang kepadanya, dia tidak mau menerimanya. Yang ketiga, lalu siapakah Anda sampai Anda berhak untuk menguji kejujuran orang lain? Sebelum Anda menguji kejujuran orang lain, seharusnya Anda uji terlebih dahulu kejujuran diri Anda sendiri. Orang ini adalah konten kreator atau tiktokers dengan followers sudah mencapai 7 juta lebih, yang biasanya memang kerjanya bikin konten tes kejujuran, kemudian nanti dia akan kasih rezeki atau uang ke orang yang jujur. Nah, untuk video yang kali ini menurutku sih sudah berlebihan. Ceritanya si konten kreator ini handphonenya itu ketinggalan di sebuah warung, lalu temennya pun ngerekam. Ya sekalian aja mungkin mereka bikin konten tes kejujuran. Nah, mereka kan kembali tuh ke warung. Sampai di warung, bukannya permisi dulu, nanya dulu, Pak, mohon maaf, permisi, apakah ada handphone ketinggalan? Enggak cuy, langsung aja nyelonong masuk, kemudian ambil handphonenya. Loh, ini handphone saya ketinggalan. Langsung diambil. Terus, dia juga bilang, loh bapak kenapa nggak manggil kami? Dia juga mengatakan kalau bapak itu nggak jujur 100% cuy. Gini. Kalau bapaknya nggak jujur, harusnya kan handphonenya diumpetin ya. Diumpetin terus dia bilang, nggak ada handphone ketinggalan. Tapi si bapak ini tuh ngambil handphonenya dan disimpan cuy. Masih ada handphonenya tuh masih ada. Nggak diumpetin. Berarti kan harusnya bapak ini jujur. Terus dia bilang kenapa nggak manggil kami? Ya mungkin bapaknya nggak tahu kalau itu handphonemu.
Gini. Maksudku kasihan bapaknya. Mikir gak sih kalau misalnya dengan 7 juta followersmu itu melihat video tersebut dan kemudian warung bapaknya tuh jadi sepi gitu, terdampak karena tes kejujuran yang kamu lakukan dan kamu bilang orangnya nggak jujur, padahal menurutku sih orangnya udah jujur. Dan kalau handphonemu ketinggalan tuh salahmu sendiri, cuk. Bahkan kalau ternyata handphonemu hilang, kamu nggak bisa nyalain bapak itu karena kamu sendiri yang salah, udah teledor ninggalin handphonemu. Sebenarnya ada juga di konten-kontenmu yang lain, bro. Kamu kayak tes kejujuran juga, nanya masjid di mana, kemudian jatuhin uang. Tapi di situ ada temenmu yang seakan-akan jadi setannya gitu ya. Padahal orangnya udah jujur, manggil-manggil. Tapi karena ada temenmu yang bilang, jangan, gak usah dipanggil. Akhirnya ya orangnya juga mungkin takut ya sama temenmu dan kamu bilang orangnya gak jujur juga gitu ya. Gak ada masalah sebenarnya di konten itu, tapi minimal kamu blur lah wajahnya. Kebayang gak sih kalau misalnya keluarganya nonton, anaknya nonton, terus habis itu anaknya dibully sama teman-temannya, dah bapakmu gak jujur. Salut sih sama kerja kerasmu ya, udah dapetin 7, sekian followers, itu luar biasa banget. Tapi saranku sih diperbaikin untuk kontennya. Jangan sampai dengan konten-konten itu merugikan banyak orang lain, apalagi orang-orang yang menengah ke bawah. Kasihan bro, mereka lagi cari rezeki. Dan seharusnya sih bukan kewajiban kita ya sebagai manusia untuk menilai manusia lainnya jujur atau enggaknya. Mase, rungokno ya. Jadi anak muda harus memiliki adab ya. Akhlak yang baik, harus memiliki attitude gitu loh. Kamu yang ketinggalan handphone. Nah, pas kamu tahu handphone kamu ketinggalan, kamu bikin video, dijadikan ajang konten kejujuran, tes kejujuran. Gila, astagfirullahaladzim. Terus yang kalian tes kejujuran itu bapak-bapak. Dia nggak kemana-mana setelah lihat ada handphone ketinggalan, dikemas dengan baik. Pas kamu pergi ambil, kata-kata sopan santunnya tuh nggak ada, terima kasih aja nggak ada. Terus temannya mengucapin terima kasih dengan memberikan uang. Bukan dengan cara itu anak muda. Tanya baik-baik, kayak gini. Pak, mohon maaf, saya ketinggalan handphone. Apa bapak lihat handphone saya? Itu lebih enak loh. Kenapa harus suujon sama orang? Kenapa harus suruh bapak itu yang ribet banget harus kejar lo ngasih handphone? Kan kamu yang ketinggalan. Malah bilang bapaknya nggak lulus tes kejujuran. Astagfirullahaladzim. Kasian sama bapaknya. Mukanya udah kerekam di video dengan jelas. Dijadiin ajang tes kejujuran. Dibilang nggak jujur, nggak lulus. Mas, istighfar loh. Kalian tahu kan mulut netizen tuh jahat-jahat. Emang ya 1000 kebaikan tuh bisa hancur dengan 1 kesalahan. Contohnya yang lagi viral sekarang yaitu yang tes kebaikan di NTT. Berkedok tes kebaikan padahal itu adalah keteledorannya dia sendiri. Dia ninggalin HP, gue gak tahu konteksnya sengaja atau tidak sengaja. Tapi dengan dia bilang kalau misalnya orang ini gak jujur, kita gebukin. Kalau itu bokap gue, lo sih yang duluan gue gebukin. Maksudnya lo kan juga konten kreator, cobalah bahasanya diganti gitu loh. Lo sudah terlihat sangat positif lo di konten-konten lo yang lain. Tapi kali ini gue gak tahu apa yang lagi lo alamin, sehingga lo baru kelihatan nih. Masih untung bapaknya gak ngumpetin handphone lo gitu. Gue suka sih nonton konten lo, jujur gue selalu nontonin konten lo. Tapi untuk yang kali ini kayaknya lo gak banget. Udah gitu lo pas ngambil kayak ngejudge yang punya warung gak sih jatuhnya. Udah gitu dimana ucapan terima kasihnya? Ucapan terima kasih sama maaf itu tuh penting loh. Dengan 2 kata sesepele itu, kalau gak lo ucapin, itu akan menghancurkan diri lo sendiri. Coba deh, gue tahu lo panik handphone lo hilang. Tapi kan lo tahu handphone lo ada di mana dan udah dapet juga. Tolonglah ucapan terima kasihnya tuh keluar gitu. Dan aturan lo tuh sangat berterima kasih sama bapaknya, bukan malah bilang bapaknya nggak jujur. Makanya jadi orang jangan teledor. Udah teledor sendiri nyalain orang lain.